kepergian Stefy Agnesia menyisakan misteri terkait penyebab mantan istri Samuel Rizal ini menutup mata untuk selama-lamanya. Pernah mengungkap hal-hal irasional yang membuatnya sering merasakan sakit misterius. Apa sebenarnya yang terjadi pada almarhumah Stefy? Dari mendung duka keluarga hingga para sahabat atas kepergian Stefy, seperti apa pula kisah tak kalah menyisakan dada tentang seorang istri di Jember, dianiaya dan disekap suami sendiri di kandang hewan. Seperti apa jejak peristiwa dari tempat korban disekap hingga akhirnya lari dan menyelamatkan diri di sebuah gudang berjarak sekitar setengah kilometer dari rumahnya. Bagaimana jerit hati korban hingga pengakuan tersangka yang menyebut tersulut emosi karena berbagai alasan. Masih dari Jember, seperti apa pula pesona Masjid Muhammad Cheng Ho, rumah ibadah yang menjadi wadah etnis Tionghoa Muslim memperdalam ilmu agama. Seperti apa semangat ibadah di masjid yang didominasi warna merah ini selama bulan Ramadan. Sementara itu, harus melewati Ramadan tahun ini tanpa pasangan? Seperti apa jerit hati Catherine Wilson melepas gundah? Apa jawaban artis satu ini menyikapi tudingan miring yang menyebutnya sebagai istri durhaka? Pemirsa, inilah Insert Investigasi. Apa guys, sampai aku tuh ketakutan meninggal, ketakutan dengar kata kuburan, ambulans, pokoknya aneh banget. Padahal aku tuh orang yang sangat santai dan nggak pernah terjadi hal-hal kayak gini di hidup aku. Jadi dia sharing mungkin sama sahabatku itu masalah penyakit dia di sekitar perut ya gitu. Nah jadi si sahabatku itu suruh si Stefy ngubungin aku gitu. Walaupun memang kita sebelum-sebelumnya nggak pernah ngomongin itu. Nah jadi dia ngubungin aku tuh pertamanya di DM itu kayaknya tengah malam deh, sekitar jam 3 pagi gitu. Tentang penyebab Stefy meninggal dunia, tak banyak kisah yang mengular dari keluarga hingga para sahabatnya. Tapi Stefy sendiri pernah mengutarakan cerita irasional tentang sakit yang menyerang tubuhnya selama 3 tahun belakangan. Kala itu, Stefy mengaku ada orang yang menaruh rasa sakit hati, bahkan ingin ia tak lagi ada di dunia ini. Anehnya, bukan lewat ancaman yang bisa dilihat dengan mata telanjang, melainkan teror secara tak kasat mata yang tak bisa diterjemahkan secara nalar. Jadi, intinya adalah orang ini yang aku maunya aku sampai mati, meninggal ya guys, meninggal. Jadi udah bukan cuma pengen usahanya sepi atau pengen pisah sama suami, itu juga termasuk. Tapi intinya adalah dia maunya aku udah nggak ada di bumi ini aja, itu di dunia ini. Yang jelasnya iri dengki sih ya, Salah satunya merasa kecewa terhadap orang lain, merasa kalah saing secara karir dengan orang lain, ingin menjatuhkan lawan ataupun ingin
membuat hidup orang itu tidak bahagia, tidak senang, ya salah satu cara yang tidak terdeteksi secara nyata. Kabut misteri kian menggumpal menyertai kepergian Stefy ketika beredar pula sebuah foto yang diduga foto hasil ronsen milik almarhumah. Foto itu disebut-sebut menggambarkan benda-benda yang seharusnya tidak berada di dalam tubuh manusia, tapi ada di tubuh Stefy Agnesia. Lantas, apa sebenarnya yang dialami Stefy? Ini memang kita mesti hati-hati dalam hal ini. Jadi seringkali saya sebagai seorang dokter penyakit dalam, lambung dan pencernaan, misalnya ada pasien dengan muntah darah, kemudian kita lakukan pemeriksaan endoskopi, ternyata kita tidak temukan kelainan. Nah, ternyata memang di dalam melakukan mencari penyebab suatu muntah darah, misalnya bisa saja itu kita temukan. Tidak kita temukan penyebabnya sekitar 15%, 20%. Atau ini mungkin perdarahan spontan. Jadi ada hal-hal yang memang di dalam dunia medis kita tidak menemukan penyebabnya, tapi juga kita tidak bisa bilang bahwa ini adalah ada faktor X penyebabnya, misalnya arti kata terkait dengan magic misalnya seperti itu. Jadi sekali lagi tentu di dalam dunia kedokteran kita harus evidence based medicine. Buktinya tuh apa? Tapi di satu sisi memang ada yang istilah unknown. Unknown itu sesuatu yang bisa saja terjadi karena memang hasil pemeriksaan yang macam-macam itu ternyata tidak menemukan sesuatu sebagai penyebabnya. Dari sisi medis, hadir sejumlah kemungkinan. Sementara dari sudut pandang agama, hadir pula penjelasan terkait apa yang dialami Stefy. Jika memang almarhumah dibuat sakit oleh orang yang menaruh dengki lewat cara-cara tak terpuji, seperti yang pernah ia utarakan lewat media sosial, bagaimana pula pandangan agama terkait hal-hal tak kasat mata yang bisa melukai seseorang meski tanpa menyentuh fisik mereka? Sihir itu memang ada, mungkin membuat orang sakit kah, atau membuat ya itu tadi melukai kah, namun bukan suatu hal yang patut untuk dipelajari, apalagi dipraktekkan, apalagi bersekutu dengan jin. Di dalam Islam memang ada itu bersekutu dengan jin, dan itu adalah sesuatu yang mengarah kepada kemusyrikan, haram hukumnya, tidak boleh sama sekali. Nah, dalam Islam kita hanya diajarkan untuk mencegah hal-hal tersebut. Karena Nabi SAW juga dalam riwayat sebutkan bahwa pernah ditemukan bahwa bekas sisirnya Nabi yang patah itu dijadikan oleh tukang sihir untuk menyihir Nabi SAW sehingga turun surah Al-Falaq dan turun surah An-Nas. Kalau kita beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya yang takut itu karena dia memang tahu dirinya tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia taat sama Allah Subhanahu wa taala, takut akan perintah Allah. Nah, dikatakan siapa yang takut pada Allah, maka takut semua makhluk padanya. Percaya tidak percaya ya, karena kan kalau misalnya mengenai ilmu itu kan jatuhnya ilmu sihir ya. Ilmu sihir itu juga di Al-Qur'an kalau nggak salah juga ada kan kayak gitu. Dan memang culture negara kita itu yang budaya-budayanya itu berhubungan sama ilmu-ilmu sihir juga ada gitu. Terlepas dari segala misteri terkait penyebab Stefy Agnesia meninggal dunia, sosoknya akan terus hidup di hati keluarga hingga para sahabat. Stefy pergi meninggalkan harum nama, juga segala kebaikannya selama hidup di dunia. Dikenal sebagai sosok yang tak tebang pilih dalam bergaul, Stefy juga murah hati dan rutin berbagi rezeki. Bener, sedih ya. Kadang kan kita kan kalau temenan kan kita nggak mesti yang terus posting ya, terus update kita misalnya kayak komunikasi atau apa gitu ya. Cuma maksudnya kesian juga sih, orangnya baik banget gitu. Terus dia ninggalin anak-anak yang benar-benar masih kecil banget kan. Ya di saat dia baik aja sama aku gitu, kan ngasih kado pas aku ulang tahun, dia ngucapin, ngasih makanan di saat dia aku lebaran dikasih hamper sama dia gitu. Artis yang baik sih, menurut aku dia baik banget gitu kan, tanpa memilah-milah aku tuh siapa, artis lain siapa, dia pernah artis yang memilih-milih, termasuk artis yang tidak pilih-pilih orang, sahabatnya banyak, temennya banyak gitu kan ya. Walaupun aku di kalangan artis ya bukan orang cantik, bukan orang apa, tapi dia tetap suka endorse aku juga. Kok aku kirimin ini ya, nanti posting, aku kirimin, aku posting, dan tidak pernah menanyakan harga yang
fantasi tinggi lah, misalkan bantuin aku ya aku bantuin, jadi dia buka sabun, lagi tuh dia bikin pelangsing, dia bikin teh, aku bantuin gitu kan, itu aku bantuin karena pertama ketemu dia juga dia udah baik banget. Steffi pergi di usia begitu muda yang membuat keluarga juga sejumlah orang-orang terdekat seperti masih tak percaya. Tapi inilah guratan takdir yang harus diterima lapang dada. Steffi yang dikenang sebagai sosok baik hati dan murah berbagi rezeki semasa hidupnya, tinggal didoakan agar tenang dan mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan. Kita doanya ya semua Steffi ya. Iya. Semoga Allah berikan tempat terbaik dan insya Allah memang jannah gitu. Steffi pergi di hari yang baik, di bulan yang baik, dan itu membuat iri semua orang karena nggak akan mudah untuk bisa dapat tempat ataupun kesempatan yang sama seperti Steffi. Yang pasti aku mengucapkan turut berbelasungkawa untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk suami, untuk anak, untuk orang tua, untuk semua saudaranya. Semoga diberikan ketabahan. Meninggalkan misteri yang menyertai kepergian Steffi Agnesia dari Jember sana, seperti apa jejak peristiwa suram seorang suami begitu tega menganiaya bahkan menyekap istrinya di kandang hewan? Seperti apa jerit hati korban hingga pengakuan tersangka sehingga begitu tega memperlakukan istri sendiri secara tak manusiawi? Simak penelusuran tim Insert Investigasi menyebab kasus viral ini sesaat lagi.